Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelapangan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan penyebab sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kadang sebagai orang tua sering menyalahkan anak kita. Anak nakal kita salahkan terus, kita marahi dan lain sebagainya. Padahal kesalahan anak tersebut tidak semata-mata kesalahan anak. Kadang-kadang yang perlu kita ketahui, tingkah laku anak kita itu adalah cerminan dari tingkah laku orang tua. Terus kita salahkan, makanya anak gak mau disalahkan terus nyalahkan, ya saling menyalahkan, jadinya rame. Jadi penyebab sesuatu atau suatu penyebab yang dapat mempengaruhi anak itu adalah ada 4 perkara. Yang saya ketahui ada 4. Yang pertama adalah faktor nasab. Jadi nasab atau keturunan, anak nakal, anak bandel itu kadang ya keturunan songkok bapak yang bandel, keturunan dari orang tuanya yang bandel juga. Makanya bisa dikatakan anak itu fotokopi orang tua. Nah, kalau kita mengetahui anak keturunan kita itu akhlaknya kurang baik, kita harus sadar diri, oh aku itu kayak gitu sebenarnya. Aku itu sebenarnya ya nggak jauh dari anakku. Tapi itu dalam hati kita harus kita rasakan, cocok enggak. Itu karena penyebab atau sesuatu penyebab yang mempengaruhi perkembangan anak itu yang pertama adalah faktor nasab. Maka sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang uswatun hasanah, memberi contoh-contoh suri tauladan yang baik. Umpamanya contoh yang tauladan yang baik, ya bapaknya memberikan memerintah untuk sholat, ya anak kita sebagai orang tua ya sholat, anak diajak. Bapak menyuruh anak ngaji, bapaknya ngaji, baru nyuruh anak. Jangan sebaliknya, cuman bisa nyuruh-nyuruh aja, orang tua nggak mau menjadi uswatun hasanah. Faktor nasab. Makanya ada istilah pepatah mengatakan apa itu? Pepatah apa? Bapak anak kalong namanya kampret, bapak nyolong anak nyupet. Lah itu kan karena wara-warane bapak. Kita harus sadar, fotokopi ini itu faktor nasab. Lah nasab ini monggo mari jangan diterus-teruskan jadi orang tua itu akhlaknya jelek. Yang sekarang jadi orang tua akhlaknya jelek, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rubah
pribadi kita menjadi orang yang baik, yang lurus, selalu taat kepada tuntunan kebenaran. Sebabnya kalau nggak cepat-cepat dirubah, kita nggak cepat-cepat taubat kepada Allah, nanti kebiasaan-kebiasaan yang jelek ini akan mendarah daging menjadi karakter. Nah, karakter itulah nanti membentuk jadi watak, berbahaya. Nah, kalau sudah menjadi watak, menjadi mendarah daging, nah darah yang kita hasilkan, daging menjadi yang kita hasilkan, nanti kita mempunyai anak. Nah, darah daging itu kan dari kita. Nah, nanti fotokopian darah daging itu akan ya sedikit banyak niru, nggak jauh-jauh darah dagingnya kayak kita. Makanya kalau darah kan bapaknya darahnya A, nanti anaknya ya darahnya A gitu. Ini sudah nurun, itu faktor nasab. Makanya sekarang nasab kita bentuk yang baik, jadi orang tua menjadi uswatun yang hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Lalu yang kedua adalah faktor pendidikan. Lah, pendidikan ini sangat diperlukan. Ketika anak kita mempunyai kebiasaan yang jelek, anak kita mempunyai tabiat yang kurang baik, dengan pendidikan ini watak akan ditekan. Ketika watak sudah menekan, insya Allah ya walaupun nakal, anak bisa mempunyai rem, nggak kebablasan. Soalnya kalau sudah menjadi watak, nah itu sulit. Umpamanya bapaknya mempunyai sifat pemarah, sedikit-sedikit marah, nah anaknya juga nanti jadi pemarah. Anak tanpa mengetahui ilmu bagaimana menyikapi atau menekan watak marah tersebut, soalnya marah sudah menjadi darah daging tanpa diilmui. Nah, ilmu itu dari pendidikan, nanti marahnya menjadi marah yang arogan. Na'udzubillah min dzalik. Dan dengan pendidikan itulah nanti yang bisa menekan watak-watak yang jelek, sehingga nanti anak bisa menekan watak yang jelek tersebut menjadi ya minimal yang kearogan. Apalagi kalau dengan bisa mengamalkan ilmunya, insya Allah anaknya menjadi anak yang baik, yang soleh ataupun solehah. Itu faktor pendidikan. Lalu yang ketiga yang dapat mempengaruhi perkembangan watak anak kita adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat sensitif pengaruhnya. Karena kebiasaan yang lingkungan yang begitu banyak, ketika lingkungan itu mempunyai kebiasaan yang jelek, anak kita akan ikut-ikutan. Ikut satu kali, ikut dua kali. Kalau sudah terbiasa, berbahaya kan juga menjadi watak. Makanya harus anak dicarikan bagaimana lingkungan yang terbaik. Terutama tadi lingkungan di rumah tangga kita. Setelah keluar di rumah tangga kita, nah, kita harus menjadi orang tua yang selektif dalam memilihkan lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau anak sudah mempunyai kebiasaan atau watak yang baik, ditaruh di lingkungan mana anak tidak mudah goyang, tidak mudah diwarnai. Tapi kalau sudah kuat, anak akan mewarnai dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik. Hanya anak dikuatin dulu sebelum
keluar ke lingkungan yang kurang baik. Cara menguatinya bagaimana? Ya, Bapak Ibulah menjadi uswatun hasanah. Lingkungan pertama adalah rumah tangga kita. Dekatkanlah anak dengan norma-norma agama. Didik anak selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Tanamkan jiwa ketauhidan. Insya Allah anak kita menjadi soleh-solehah. Yang keempat, faktor lingkungan. Apa yang keempat tadi? Faktor hidayah. Nah, hidayah ini yang punya Allah. Kita sebagai orang tua, kita mintakan, kita doakan semoga anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Anak kita dituntun oleh Allah menjadi anak yang baik. Bahasa Jawa ini ditirakati, anak dikuasai. Ya, dengan tirakat mendekatkan, puasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang terbaik buat anak kita. Gak cuman doa ya doa biasa ya bagus, tapi yang lebih bagus kita harus ya doa kita itu biar mustajabah. Ya tentunya kita harus mendekatkan diri dulu kepada Allah. Dengan cara apa? Kita takarrub, mendekatkan, dekat baru minta. Nah, gitu. Cara dekatnya gimana? Ya kita harus rajin ibadah dulu. Nah, apalagi kalau sudah bisa istiqomah salat tahajud, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak menjadi anak yang soleh-solehah. Jadi 4 perkara yang bisa menyebabkan ya mempengaruhi karakter watak anak kita. Yang pertama, faktor nasab, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor hidayah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya yang jelas ada kesalahannya, kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.